فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita masuk ke muka surat berapa ini? 40. Masuk 64 kan 65? Kita masih di 64, masuk ke 64 ya murajaahnya ya. Baik. Qal ad-darsul khamis murajaah, pelajaran yang kelima, mengkaji ulang dars yang telah dilalui dalam pembahasan fikih ini. Qal syurutul adzan, syarat-syarat adzan. Yang di dalamnya adalah syarat muadzin. Yang pertama, ayyakunal muadzinu aqilan. Muadzinnya itu harus berakal. Fala yasihul adzanu minal majnun. Adzan dari majnun itu, dari orang gila itu tidak sah. Karena dia tidak berakal. Sementara kalau tidak berakal berarti tidak diniatkan ibadah. Dia tidak tahu keikhlasan, tidak tahu apa istilahnya itu, niatnya karena apa. Namanya orang gila. Baik. Kemudian yang kedua, ayyakunal muadzinu dzakaron. Muadzinnya adalah laki-laki. Fala yasihul adzan minal mar'ati fil masjid. Maka adzan dari seorang wanita di masjid itu tidak sah. Assalamualaikum. Misalkan sudah ada wanita yang adzan, maka tetap harus ada laki-laki yang adzan di masjid itu. Adapun kalau dia sendirian di rumah, adzan sendiri, tidak masalah si wanitanya itu, tidak diperdengarkan ke para lelaki. Assalamualaikum. Kemudian as-salis, syarat yang ketiga, ayyakunal adzanu murattaban mutawaliyan. Adzannya harus urut sejak dari lafaz pertama hingga yang terakhir. Mutawaliyan, susul menyusul, yaitu tidak dipisahkan dengan pemisah sampai lama, kecuali kalau pemisahnya sebentar, misalkan soal, yaitu batuk-batuk sebentar namanya, atau itos, yaitu bersin, misalkan, itu tidak mengapa. Kemudian yang keempat, ayyakunal adzanu ba'da dukhuli waqti shalah. Adzannya itu dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Fala yasihul adzan qabla dukhulil waqt. Adzan tidak sah sebelum waktunya. Walaupun sholatnya sah apabila sudah masuk waktu. Nah, adzannya tapi tidak sah kalau belum masuk waktu. Kalau sholatnya ikut-ikutan belum masuk waktu, sudah langsung sholat, ya tentunya tidak sah juga. Istilahnya syarat sah sholat tidak dikaitkan dengan adzan yang keliru tadi. Adzan keliru, adzan keliru. Tapi sholatnya tetap sah jika syarat dan rukun terpenuhi. Kemudian almar'atu idza shalat fi baitiha hal tu'adzinu wa tuqim. Wanita jika sholat di rumahnya, apakah dia mengumandangkan adzan dan mengumandangkan iqamat? Na'am, yushra'u lahal adzanu wal iqamah, ya disyariatkan untuknya adzan dan iqamat. Lakin la tarfa sautaha, yaitu janganlah dia mengeraskan suaranya bil adzan, dengan adzan tadi. Kemudian madza nazidu fil adzanil awal, apa yang kita tambahkan pada adzan awal alal khilaf. Tapi pilih salah satu, pertama atau yang kedua. Li sholatis subuh, untuk sholat subuh. Walaupun untuk adzan pertama, untuk sholat subuh jelas bukan untuk sholat subuh sebenarnya, dia seperti yang Nabi sebutkan, apa itu? Liyarudda qa'imakum wa yunabihana imakum, untuk mengembalikan orang yang sudah sholat malam agar ya mungkin perlu istirahat dulu, atau mungkin mau apa istilahnya, bersahur barangkali, dan membangunkan orang yang belum bangun, yang tidur, agar segera bangun dan melakukan sholat malam atau mungkin mau sahur dan semacamnya. Jelas adzan awal sebenarnya bukan untuk sholat subuh, ma'ruf.
Tapi adzan awal di waktu fajar, cuma fajarnya fajar kadzib. Nazidu as-salatu khairum minan naum. Kita tambahkan kalimat salat itu lebih baik daripada tidur. Marratain 2 kali. Ba'da hayya 'alal falah. Setelah kalimat hayya 'alal falah. Terkadang yang mengucapkan itu adalah Bilal, terkadang yang mengucapkan itu adalah Ibnu Ummi Maktum. Dua-duanya sanadnya sahih. Boleh jadi mereka bergantian. Terkadang Bilal adzan di waktu subuh, terkadang Bilal adzannya adalah sebelum masuk waktu subuh. Demikian pula Ibnu Ummi Maktum, terkadang begini, terkadang begitu. Yang penting disyaratkan oleh para fuqaha jangan sampai membuat masyarakat bingung. Ini yang adzan Bilal, ini adzan pertama ke kedua. Jangan-jangan malah orang bingung. Yang sebaiknya apa? Jangan ditukar-tukar biar masyarakat tidak bingung. Baik. Tapi kalau masyarakat tidak kebingungan dengan itu, tidak masalah, bergantian. Kali ini saya, nanti bulan depan engkau, misalkan posisinya itu antara muadzin 1 dan muadzin 2. Kemudian mata yakunul muadzinu fi adzanihi sallu fi rihalikum. Bilakah si muadzin berkata di dalam adzannya, salatlah di rumah-rumah kalian. Rihal terkadang rumah, terkadang artinya tempat untuk menyimpan kendaraan. Terkadang rihal ya kendaraan itu sendiri. Yaquluha inda nuzulil mataris syadid. Dia mengucapkan itu tatkala hujan yang deras, hujan yang lebat itu turun. Au fi syiddatir rih, atau angin kencang bertiup. Wal barat, atau mungkin cuaca yang sangat sejuk. Ya, agama dibina untuk kesejahteraan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Tapi jangan dengan alasan itu akhirnya malah sholat. Ya, tentunya bukan begitu. Wa maudhi'uha, tempatnya ba'da faraghihi minal adzan, setelah dia selesai dari adzan. Setelah kalimat terakhir la ilaha illallah, baru mengucapkan itu. Au ba'da qaulihi hayya 'alas shalah, setelah kalimat hayya 'alas shalah. Baik. Kemudian sifatul mustahabbatu fil muadzin. Sifat yang disukai ada pada muadzin. Pertama, ayyakuna ala taharah, dalam keadaan suci. Karena Nabi tidak suka berzikir kecuali dalam situasi suci. Sementara adzan bagian dari zikir. Kemudian ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Diterjemahkan kalau ditulis terjemahannya kalau bingung. Yaitu muadzinnya berdiri dalam keadaan menghadap kiblat. Iya, sunnahnya begitu. Boleh tak sambil sujud? Susah sambil sujud untuk mengumandangkan suara yang keras. Dan untuk apa sambil sujud? Kemudian yang ketiga, ayyarfa'a sautahu bil adzan, mengeraskan suaranya dengan azan. Yang keempat, ayyadha'a usbu'aihi fi udhunaih, meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya. Yang kelima, ayyatafita ila yamini wal yasar, menoleh ke kanan dan ke kiri. Inda qaulih, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian madza taqulu idza sami'tal adzan? Apa yang Anda ucapkan jika Anda mendengar adzan? Aqulu kama yaqulul muadzin. Saya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh si muadzin. Illa fi qaulih, kecuali di dalam ucapan muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa aqul la haula wala quwwata illa billah. Ya, insyaallah ini semua sudah ma'ruf. Ini murojaah saja ya. Kemudian madza taqulu ba'da intiha'il muadzini minal adzan? Apa yang Anda ucapkan setelah muadzin selesai dari adzannya, yaitu usalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa aqul, kemudian saya mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah. Baik, ini ma'ruf. Dalam riwayat yang lain sahih juga, yaitu mengucapkan apa?
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah, maka dia akan diizinkan masuk surga. Kemudian muka surat ke-66, ad-darsus sadis, as'ilah, soal-soal. Awalan ajib an hadhil as'ilah, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, ma hiya syurutul adzan, apa syarat adzan? Kena berakal. Maksudnya muadzinnya, ya muadzinnya berakal. Apalagi? Iya, muadzinnya lelaki. Apalagi? Iya, harus tertib. Apalagi, Ahmad? Masuk waktu. Apalagi Abdurrahman? Ada yang tertinggal tidak? Iya, mutawalian, susul menyusul. Habis. Sudah habis. Kemudian yang kedua, udkur sifatal adzani wal iqamah. Sebutkan sifat adzan dan iqamat. Abdurrahman juga. Insya Allah semua hafal ya, nggak masalah ya. Apa bedanya adzan dan iqamat dari sisi sifatnya? Kalau iqamat bagaimana? Yang ya itu apa? Satu-satu, maksudnya satu rangkaian. Allahu Akbar yang semula 4 jadi 2. Apa lagi? Yang lain dari adzan apa lagi? Iya, kalimat qad qamatis shalah. Baik. Kemudian yang ketiga, madza nazidu fil adzanil awal li sholati subuh. Apa yang kita tambahkan untuk adzan pertama salat subuh? Oh ya. Ya, as-sholatu khairum minan naum. Apa arti as-sholatu khairum minan naum? Bukan begitu. Ada as-sholatu. Apa? Ya, sholat itu lebih baik ya. As-sholatu khair, sholat itu lebih baik minan naum, daripada tidur. Ayo, ditulis. Kalau tidak tahu ditulis biar tahu. Kemudian udkur yang keempat nih ya. Udkuris sifat. As-sifatil lati yustahabu ayyakuna 'alaihal muadzin. Sebutkan sifat-sifat yang disukai muadzin ada di atas sifat itu. Suci. Iya, suci. Apalagi? Ada lagi? Iya, berdiri menghadap kiblat. Ada lagi? Ada lagi? Pakai baju merah. Oh, bukan. Apa kena mengenai dengan adzan? Ada lagi tak? Iya, ya. Ada lagi? Tak ada di situ baju merah. Jumpa enggak? Coba Ahmad. Yang keras? Iya, mengeras. Baru Anda sebut yang keras ya. Iya ya, mengeraskan suara. Masih ada lagi? Meletakkan jari di mata, di telinga ya. Apa lagi? Ya itu apa? Iya, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika iya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Habis. Ada lagi? Habis. Kemudian yang kelima, madza taqulu idza sami'tal adzan? Solihin ya berarti ya. Apa yang Anda ucapkan ketika mendengar azan? Itu ketika mendengar apa? La haula wala quwata illa billah. Ayo. Untuk yang lainnya? Maksudnya mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Yang keenam, madza taqulu ba'da intiha'il muadzin minal adzan? Apa yang Anda ucapkan setelah muadzin selesai dari azan? Ya. Iya, kemudian sanian akmilil faraghatil atiyah. Sempurnakan tempat-tempat kosong berikut ini. Yang pertama, idza qalal muadzinu hayya 'alas shalah aqul. Ucapannya apa?
Ya la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, la yasihul adzan qabla dukhul. Adzan tidak sah sebelum masuknya, sebelum masuknya waktu. Masuk ke dalam waktu atau masuknya waktu tak masalah ya. Kemudian yang ketiga, yazidul muadzinu fil adzanil awal, pada adzan pertama minas subuh, dari subuh, muadzin menambahkan as-shalatu khairum minan naum ba'da qaulihi. Berarti diletak di mana? Diletak di mana? As-shalatu khairum minan naum itu diletak di sebelah mananya? Selepas apa? Ayo, tayyib. Yang keempat, Allahumma rabba hadina wa tamma wa salatu wa ima'ati Muhammadan wal fadilah. Ayo, wa ba'athu maqaman. Ayo, mahmudanil ladzi wa'attah. Tayyib. Sekarang kita masuk ke muka surat 67. Al-Wahdatul Khamisah, juz yang kelima, ada 3 pembahasan. Fadilatus sholah, keutamaan sholat. Kemudian hukmus sholah, hukum sholat. Yang ketiga sifatus sholah, yaitu tata caranya. Kita masuk ke muka surat 68. Oh, nah ini untuk besok ya, akhirnya ya. Iya. Ilahuna wallahu a'lam.